Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Willy pada pembelajaran PJOK. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada bab terakhir, yaitu pola hidup sehat. Di mana di sini kita akan membahas mengenai tentang narkoba. Kenapa kita membahas narkoba? Karena narkoba sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita. Tentunya kita harus menghindari yang namanya narkoba. Nah, dari pembahasan ini kita akan membahas satu persatu. Dari definisi, jenis-jenis narkoba, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh narkoba, lalu ciri-ciri orang yang memakai narkoba, peran narkoba itu seperti apa, dan faktor yang ditimbulkan oleh narkoba seperti apa, dan cara penanggulangannya seperti apa. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Narkoba adalah obat atau bahan atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, zat tersebut berpengaruh terutama pada kerja otak. Nah, bukan hanya itu saja, efek lainnya sering menyebabkan ketergantungan. Nah, akibatnya kerja otak berubah, ada meningkat dan menurun. Demikian juga fungsional organ tubuh lainnya, jantung, peredaran darah, dan pernapasan, dan lain-lain, itu juga akan terganggu. Nah, kita akan mengenal narkoba. Narkoba itu ada beberapa jenis. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif. Nah, kita bahas satu persatu. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kenapa sering dikatakan menimbulkan ketergantungan? Karena ketika kita sekali mengonsumsi zat tersebut, maka kita tidak akan tenang, selalu mencari zat narkotika tersebut. Nah, sungguh berbahaya ya adik-adik. Maka daripada itu kita dilarang untuk mendekati apalagi mengonsumsinya. Kita masuk pada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini berhubungan dengan psikologi yang aktif pada manusia Jadi berpengaruh sekali ketika kita memakai yang namanya zat psikotropika tersebut. Berpengaruh sekali. Jadi berpengaruh pada susunan saraf. Susunan saraf. Sehingga menyebabkan mental dan perilaku kita akan berubah. Mungkin dulunya kita baik, ketika memakai itu akan menjadi tidak baik.
kita masuk pada zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme, ya, Bapak ulang ya. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, intinya daripada narkotika, terus psikotropika, zat adiktif itu jangan sekali-kali kita mencoba, ya, apalagi memakainya. Kita akan ketergantungan, ya. Kita akan ketergantungan pada pemakainya. Ya. Dan gejala-gejala lain lagi yang akan timbul akan merusak otak kita, merusak organ tubuh kita, peredaran darah kita, sampai akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Nah, kita masuk pada jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Kita bahas dari narkotika, ganja, ekstasi, morfin, ya. Kita bahas dari narkotika. Jadi karakteristik daripada narkotika ini yang disebut dengan heroin. Yang pertama, merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Lagi dan lagi menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat atau dadu. Nah, jadi harus kita ketahui, ya. Jangan sampai kita tidak tahu lalu kita membeli, kita mencoba-coba, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, cara penggunaan dapat disuntikan, dihirup dan dimakan. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Jangan sampai kalian sebagai anak generasi penerus bangsa memakai barang-barang seperti ini. Jadi efeknya, jadi adalah ada karakteristik daripada narkotika ini, atau disebut juga dengan heroin. Ada juga efek, ya. Ada 3 efek yang ditimbulkan daripada pengonsumsian daripada narkotika ini. Yang pertama, menimbulkan rasa ngantuk, lesu, serta penampilan menjadi dungu. Jalan mengembang dan rasa senang yang berlebihan. Nah, ini ya seperti yang orang gila, ya, ketika kita sudah memakai daripada narkotika tersebut. Kita akan menjadi seperti orang gila. Tidak sadarkan diri. Yang kedua, konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang karena perut
kram perut, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Nah, ini bahaya sekali ya. Ketika kita sudah memakai, kita akan hentikan, akan menimbulkan rasa sakit. Dan bukan hanya rasa sakit, kita juga akan timbul kejang-kejang, ya, mati-mati ayam. Bukan hanya itu, kita juga akan kram perut kita. Bukan hanya itu lagi, menggigil, muntah-muntah, mata berair, dan hidung berlendir. Nah, ini bahaya sekali ya. Bukan hanya itu, jadi untuk nafsu makan kita akan hilang. Bahkan cairan tubuh kita akan habis. Ya. Dan lebih parah lagi, yang terakhir adalah menimbulkan kematian jika overdosis. Nah, berbahaya sekali. Jangan pernah kalian coba-coba mendekati maupun mengonsumsi atau mencoba-coba. Sekali kalian memakai, maka seumur hidup kalian akan memakai. Sulit untuk menghilangkan dari pemakaian itu. Morfin, ya, karakteristiknya adalah yang pertama analgesik yang kuat, tidak berbau. Yang ketiga berupa kristal putih, warnanya menjadi kecoklatan. Efek yang ditimbulkan morfin ini adalah yang pertama, rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun dan denyut nadi lambat. Yang ketiga, otot kejang. Yang keempat, mengantuk, kesadaran kabur, sulit berpikir, dan apatis. Nah, berbahaya sekali. Tidak ada yang tidak berbahaya dari tadi kita bahas mengenai tentang narkoba ini. Jadi ini adalah jenis-jenis daripada narkoba ya adik-adik. Kita masuk pada ganja. Ya, ganja karakteristiknya yang pertama menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan. Yang kedua, bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak damar ganja. Nah, ini adalah karakteristik daripada ganja. Efeknya ketika kita memakai, menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu. Ya, pokoknya ketika kita memakai ini ya, kita akan merasakan efek yang begitu besar, yang dimana kita akan menjadi seperti orang yang gila dan akhirnya akan mengalami overdosis dan kita akan meninggal dunia, ya. Begitu juga psikotropika, sama seperti yang lain, ya. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa kita akan lihat ya bahwa ada karakteristik tersendiri daripada
jenis-jenis daripada narkoba tersebut. Nah, kalau psikotropika maka karakteristiknya ada dua, bentuk berupa tablet ya, jadi berupa obat-obatan ya. Yang kedua, digunakan dengan cara ditelan secara langsung. Nah, ini berbahaya sekali. Ekstasi ya, ekstasi juga punya karakteristik tersendiri. Bentuknya berupa tablet ya, seperti tadi, seperti psikotropika ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita langsung. Nah, ini yang sering kita ketemu ya, seperti alkohol. Nah, ini yang ringan-ringan tapi membahayakan ya, alkohol. Jadi ketika kita lihat orang yang mabuk ya, melihatnya saja kita sudah tidak bernafsu untuk berteman ya, atau mendekati mereka. Ketika orang yang mabuk hilang akalnya, segala macam yang akan dia perbuat. Contohnya seperti yang ada pada daerah Manado ini dan sekitarnya itu, jikalau sudah mengonsumsi alkohol maka apa yang terjadi? Mereka berteriak-teriak meminta untuk berkelahi. Nah, ini sungguh sangat tidak wajar ya buat kita ikuti ya. Oke, masih banyak lagi. Nah, kita masuk pada gejala dini penyalahgunaan. Jadi narkoba ini ketika disalahgunakan ya, memang narkoba ini banyak dipakai untuk obat ya, tapi hanya orang-orang tertentu saja, seperti rumah sakit ya, rumah sakit. Namun itu juga tetap dalam pengawasan. Jadi ada gejala dini. Yang pertama adalah susah diajak bicara. Yang kedua, sulit terlibat kegiatan. Yang ketiga, pulang terlambat tanpa alasan. Yang keempat, mudah marah. Yang kelima, suka bohong. Nah, ini gejalanya ini. Ciri-cirinya jadi mulai ada perubahan perilaku ya. Yang kedua, pertumbuhan psikologis. Yang ketiga adalah perubahan psikologis. Yang ketiga, perubahan fisik dan lingkungan hidup. Nah, jadi ciri penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan sehari-hari. Jadi yang pertama, jalan semboyongan, bicara pelok ya, atau bicara blak-blakan ya. Yang kedua, kamar tidak mau diperiksa atau terlalu terkunci, artinya kamarnya itu tidak mau ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Karena kenapa? Karena orang yang memakai narkoba, mereka menyembunyikan diri di kamar dan memakai secara diam-diam daripada narkoba tersebut. Sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal. Jadi itulah. Yang keempat, ditemukan obat-obat atau kertas timah, jarum suntik, korek ya, korek api di kamar, di dalam tas. Nah, dan bukti-bukti lainnya.
Yang kelima, terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh. Yang ketujuh, sering kehilangan uang, barang di rumah. Yang ke-8, mengabaikan kebersihan diri. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tandanya seperti ini di lingkungan kalian, ya kalian harus berhati-hati dengan orang itu. Jangan sampai kalian bisa bekerja sama dengan mereka, terus kalian juga bisa menjadi pemakai. Nah, ketika kalian menjadi pemakai, akan ketergantungan dengan hal tersebut. Oke adik-adik, kita tidak membahas secara keseluruhan karena terlalu banyak ya yang harus kita bahas. Cukup sampai di sini saja. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa untuk minggu depan kalian ujian semester ganjil. Tetap semangat, tetap belajar. Ketika ujian semester ganjil nanti jangan menyontek ya. Perilaku buruk kalian akan membawa kalian mendekati hal-hal yang tidak sesuai dengan itu, tidak sesuai dengan perilaku yang terdidik. Oke adik-adik sekalian, mungkin hanya itu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.